Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Resiana. Di sini saya akan membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Baik, kita masuk ya ke pembahasannya. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah masalah yang tidak seharusnya dianggap sepele. Karena apa? Karena kan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak itu tuh sangat-sangat gitulah kan. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh banyak anak di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri nih, negara kita. Salah satunya adalah cerita tentang Alia, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang hidup di bawah bayang-bayang kekerasan fisik. Alia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yang sering mabuk dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kejadian ini berlangsung setiap hari dan Alia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi lebih parahnya lagi, hatinya terluka karena ketakutan yang tidak berkesudahan. Karena seringnya tadi nih ya, setiap hari gitu ayah kandungnya nih mukulnya lah, marahnya lah, nggak tahu lah lagi. Tetangga yang sering mendengar tangisan Alia memilih untuk diam atau bungkam. Mereka menganggap ini adalah masalah pribadi keluarga dan merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Padahal diam tuh bukanlah bentuk solusi. Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak seperti Alia. Suatu hari di sekolahnya, seorang guru Alia menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat luka-luka di tubuh Alia dan mendengar cerita dari teman-teman Alia. Guru tersebut akhirnya melaporkan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Anak dan kepolisian. Namun sayangnya, laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti karena dianggap sepele tadi ini. Lembaga yang seharusnya melindungi anak justru lamban dalam menanggapi kasus ini. Disinilah kita melihat peran pemerintah yang harusnya cepat tanggap dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sayangnya dalam kasus ini respon yang mereka berikan jauh dari harapan kita. Karena lamban ditanggapi, tidak ditindaklanjuti karena merasa kasus ini sepele tadi kan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem perlindungan yang cepat, tepat, dan aman bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Ini termasuk penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pendampingan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan. Tetapi selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran besar. Kita semua harus lebih peka terhadap kondisi sekitar dan berani melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Sebuah laporan kecil bisa menyelamatkan nyawa seorang anak. Kita juga bisa mengedukasikan diri kita dan lingkungan kita tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan perempuan. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan dunia lebih aman bagi anak-anak kita. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, kita bisa memberikan perlindungan yang layak bagi mereka. Jangan biarkan ketakutan dan kekerasan merampas masa depan mereka. Bersama kita bisa membuat perubahan tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga dan kita tahu dan itu orang-orang terdekat kita, maka solusi pertama tuh melaporkan atau mencari barang bukti. Terus habis itu kita tuh harus peka ya. Kita bisa kasih tahu orang-orang sekitar kita bahwa di situ tuh ada kekerasan terhadap anak. Kalaupun kita nggak tahu, kita carilah orang yang tahu tadi ini. Gimana sih caranya melaporkan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, terhadap perempuan, dan orang itulah yang melaporkannya ke pihak kepolisian, aparat penegak hukum. Dan video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat terjadi dan mengapa peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Sekian video dari saya. Semoga video ini
bisa berguna ya bagi kita semua dan dapat mengedukasi diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita yang tadinya tidak paham tentang hal ini menjadi paham, yang tadinya tidak peka menjadi peka. Terima kasih.